Selamat datang di Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi dan bagaimana menggunakan persamaan kimia. Jadi dalam persamaan kimia itu ada beberapa komponen. Pertama ada reaktan. Ini merupakan senyawa-senyawa sebelum terjadi reaksi. Kemudian di sebelah kanan ini ada produk atau senyawa setelah reaksi. Ini ada panah yang menunjukkan arah reaksi. Kemudian di sini ada fase gas, ada fase liquid, ada fase solid, ada fase aqueous yang menunjukkan fase dari senyawa tersebut. Nah, persamaan kimia itu hanya bisa digunakan seandainya jumlah atom serta muatan tidak berubah sebelum dan sesudah reaksi. Di sini jumlah hidrogen sebelum reaksi ada berapa? H2 berarti jumlah hidrogen ada 2. Jumlah oksigennya ada 2. Itu sebelum reaksi. Kalau sudah reaksi, jumlah hidrogennya ada 2, akan tetapi jumlah oksigennya hanya 1. Sehingga persamaan ini itu belum bisa digunakan. Agar bisa digunakan, itu kita melakukan yang namanya penyimbangan. Yang berarti kita menambahkan sebuah angka ataupun koefisien di depan masing-masing senyawa. Misalnya di depan H2 kita tuliskan 2. Misalnya di depan O2 kita tuliskan 1. Dan di depan H2O dituliskan 2. Ini berarti jumlah H2-nya ada 2. Jumlah O2-nya ada 1. Jumlah H2O-nya ada 2. Sekarang jumlah H2O sebelum reaksi ada berapa? 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Kalau sesudah reaksi 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Oke, berarti jumlah hidrogennya sama-sama 4. Jumlah oksigennya ada berapa? Di satu molekulnya ada 2, jumlah molekulnya ada 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Dalam H2O ada 1 oksigen, jumlah H2O-nya ada 2, berarti 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Berarti di sini reaksinya sudah setimbang. Oksigen ini karena hanya ada 1, berarti boleh kita tulis, boleh enggak. Seandainya enggak ada sebuah koefisien di depan sebuah molekul, berarti artinya jumlah molekulnya hanya 1. Sekarang kita coba menggunakan persamaan ini. Misalnya ada 2 gram gas hidrogen. Direaksikan dengan 8 gram gas oksigen. Nah, berapa gas uap air yang bakalan terbentuk? Nah, persamaan kimia ini bukan dalam satuan massa, tapi dalam satuan molekul. Jadi ini maksudnya 2 molekul bereaksi dengan 1 molekul menghasilkan 2 molekul. Jadi kita harus ubah dulu semua ini menjadi satuan molekul ataupun yang memiliki dimensi yang sama. Sehingga sekarang kita mengenal yang namanya mol. Jadi mol itu merupakan sebuah satuan yang menunjukkan jumlah. Satuan lain yang menunjukkan jumlah itu misalnya lusin.
Satu lusin itu kan sama dengan 12. Atau pasang. Satu pasang itu artinya 2. Misalnya aku punya satu lusin telur, berarti aku punya 12 telur. Seandainya aku mengatakan aku memiliki sepasang sepatu, berarti aku memiliki 2 sepatu. Nah, kalau mol, itu jumlahnya bilangan ini disebut juga dengan bilangan Avogadro. Simbolnya N lalu subscript A. Nah, untuk mengubah massa ke mol, kita menggunakan persamaan N sama dengan massa per mR. Di sini N itu mol, jumlah molnya. M itu massa, biasanya dalam gram. Sedangkan mR itu bisa massa molekul relatif ataupun massa molar yang satuannya gram per mol. Nah, sebenarnya secara teknis massa molekul relatif dan massa molar itu berbeda. Kalau massa molekul relatif itu nggak ada satuan. Kenapa nggak ada satuan? Karena ini merupakan perbandingan massa antar molekul. Karena itu merupakan perbandingan, maka nggak ada satuan. Yang satuannya gram per mol, yang biasa digunakan itu massa molar. Akan tetapi biasanya ini nggak terlalu dipermasalahkan dan kadang orang menyebutnya massa molekul relatif ketika yang mereka maksud adalah massa molar. Angka ini kita dapati dari tabel periodik di bagian massa atom ataupun atomic mass. Jadi kalau kita melihat tabel periodik, molar mass itu yang ini. Untuk hidrogen 1,008. Untuk oksigen itu 15,999. Maka sekarang kita bisa mencari tahu jumlah mol dari reaktan. Jadi sekarang kita bisa tahu mol dari H2. Jadi NH2 itu sama dengan massa H2 yaitu 2 gram dibagi dengan mR dari H2. Hidrogen kan 1,008. Berarti H2 itu 2,016. Karena tinggal dikalikan 2. Berarti 2,016. Satuannya adalah gram per mol. Hasilnya kira-kira 1 mol. Untuk jumlah mol dari oksigen, berarti NO2 sama dengan 8 gram dibagi dengan oksigen itu AR-nya ataupun massa atomnya itu 16. Berarti O2 itu 32 ya. 32 gram per mol. Berarti sama dengan 0,25 mol. Nah, untuk mencari H2O, kita harus membuat sebuah tabel. Kita coba tulis ulang persamaan kimianya. Kita tulis A, R, dan S. A itu maksudnya awal, berarti jumlah produk maupun reaktan
pada kondisi awal. Berarti H2-nya ada 1 mol, O2-nya ada 0,25 mol, H2O-nya belum ada. R itu reaksi atau jumlah yang bereaksi, dan S itu setimbangan atau jumlah mol pada kondisi kesetimbangan. Nah, kita harus mencari tahu jumlah yang bereaksi itu berapa, karena belum tentu semuanya tuh bereaksi. Bisa aja ada yang sisa. Yang jelas, jumlah yang bereaksi di sini itu perbandingannya harus sama dengan perbandingan koefisien ini. Jadi misalkan H2 yang bereaksi itu 1 mol, maka kalau mengikuti koefisiennya, O2 itu harus 0,5 mol. Dan H2O yang terbentuk itu harus 1 mol. Sehingga 1 banding 0,5 banding 1 itu kan sama dengan 2 banding 1 banding 2. Nah, ini kan contoh doang, karena ya nggak mungkin juga. Kenapa? Karena oksigen itu yang bereaksi itu lebih besar daripada yang tersedia. Jadi ya ini contoh yang salah. Jadi di sini kita harus mencari reaktan pembatasnya ataupun reaktan yang habis duluan. Di contoh ini sebenarnya udah ditemukan karena H2 bukan reaktan pembatas, maka pasti oksigen yang menjadi reaktan pembatas. Akan tetapi, kadang reaktan tuh nggak cuma 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, gimana caranya kita mencari reaktan pembatas? Itu jumlah molnya dibagi dengan jumlah koefisien. Dan kita mencari angka yang paling rendah. Kalau untuk H2, itu jumlah molnya 1, jumlah koefisiennya sama dengan 2, sama dengan 0,5. Sedangkan O2, jumlah molnya 0,25, koefisiennya 1, maka 0,25. Karena oksigen yang paling rendah, maka oksigen yang menjadi reaktan pembatas. Maka oksigen yang habis. Maka yang bereaksi 0,25 mol. Sehingga H2 yang bereaksi itu sama dengan 0,25 dikalikan 2 koefisien H2 dibagi 1 koefisien O2 sama dengan 0,5. 0,25 dikalikan dengan koefisien H2O yaitu 2 dibagi dengan koefisien oksigen yaitu 1 sama dengan 0,5 juga. Berarti H2O-nya 0,5 mol, yang ini juga mol. Sehingga di bagian kesetimbangan, awalnya H2 itu 1 mol, yang bereaksi 0,5 mol, maka sisa 0,5 mol. O2 awalnya 0,25 mol, bereaksi sebanyak 0,25 mol, sehingga O2 habis. H2O awalnya nggak ada, lalu terbentuk 0,5 mol. Berarti pada kesetimbangan H2O jumlahnya 0,5 mol. Nah, di sini kan H2 dan O2 itu berkurang. Sedangkan H2O itu bertambah. Jadi kadang itu ditulisnya tuh ada simbol negatif di bagian reaktan dan positif di bagian produk yang menunjukkan kalau
H2-nya berkurang sebanyak 0,5 mol, dan oksigen juga berkurang sebanyak 0,25 mol. Akan tetapi ini hanya opsional, soalnya kalau kita melihat dari segi perubahannya, ya emang berubah sebanyak ini, emang berkurang sebanyak ini. Maka jelas nilainya negatif. Akan tetapi, kalau yang dimaksud adalah jumlah yang bereaksi itu emang 0,5 mol, bukan minus 0,5 mol. Jadi ya boleh-boleh aja kita tidak menuliskan minus, minus, dan plus di sini. Selama kita tahu kalau di bagian reaktan ini dikurangin, sedangkan di bagian produk dijumlahin. Nah, karena kita udah dapat jumlah mol dari H2O, kita sekarang bisa mencari massa dari H2O yang terbentuk. Jumlah mol H2O sama dengan massa H2O per mR H2O. Jumlah molnya 0,5 mol. Massanya yang kita cari. mR-nya oksigen itu 16. Sedangkan hidrogen itu 1. Berarti H2O itu 16 plus 2 kali 1 karena hidrogen 1 sama dengan 18. Berarti ini 18 gram per mol. Sehingga massa H2O sama dengan 0,5 dikalikan dengan 18 sama dengan 4,5 gram. Jadi di sini kita mengenal dua cara untuk mendapati jumlah mol. Bisa N sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Bisa juga N sama dengan massa per mR. Yang satu lagi itu yang belum pernah kita bahas itu N sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol. Akan tetapi ini hanya bisa digunakan pada kondisi STP ataupun tekanan dan temperatur standar, yaitu temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selain kondisi STP tidak bisa digunakan persamaan ini, dan juga hanya bisa digunakan untuk gas, bukan liquid, bukan solid. Itu aja untuk stoichiometry. Sampai bertemu lagi. Bye.